Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkan lahir, disehatkan batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu sholat yang mana sholat ini adalah hukumnya sunnah. Sholat ini bisa dikatakan dengan sholat hadiah. Hadiah untuk mayit. Apabila kita mempunyai keluarga, atau kita mempunyai kerabat, atau kita mempunyai teman yang mana kerabat, teman atau saudara kita meninggal, maka di situ kita harus atau disunahkan untuk mengirimkan sholat, yang mana sholat ini disebut dengan sholat hadiah. Kenapa kita harus mengirimkan sholat hadiah ini? Dikarenakan ada keterangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'ti alal mayit asaddun minal lailatil ula. Tidak ada yang lebih dahsyat takutnya kepada mayit kecuali malam pertama tatkala dia berada di dalam kubur. Nah, maka untuk kita yang hidup, yang masih hidup, kita diharuskan atau disunahkan untuk melaksanakan sholat hadiah ini, yang mana sholat hadiah ini kita lakukan waktunya yaitu sesudah sholat maghrib sebelum sholat isya ya. Jadi waktu sholat hadiah ini di waktu sesudah sholat maghrib sebelum sholat isya. Maka di situ kita sholat yang namanya sholat hadiah, atau bahasa kitab suka disebut dengan sholat unsil kubri. Kaifiyah untuk melaksanakan sholat unsil kubri supaya sholat kita ganjarannya diberikan kepada keluarga kita atau saudara kita yang sudah meninggal. Kaifiyahnya adalah kita sholat seperti sholat biasa. Cuman niatnya di sini adalah usolli sunatal unsil kubri atau usolli sunatal hadiyata kubri. Nah, sebutin di situ namanya kuburan siapa yang akan kita kasih hadiah sholat kita tersebut. Contoh seperti kita mau mengasih kepada Jaid namanya yang meninggal, usolli sunatan unsil kubri Jaid bin Fulan, rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, sesudah kita melaksanakan takbiratul ihram, di situ kita membaca doa iftitah. Sesudah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, sesudah membaca surat Al-Fatihah, di sini kita membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. Sesudah membaca ayat kursi, membaca surat Al-Haqqumut Takasur sebanyak 1 kali. Sesudah itu membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Ya, itu di tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, bacalah ayat kursi 1 kali, Al-Haqqumut Takasur 1 kali, Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Sesudah kita selesai sholat, ya, kita udah salam di dalam sholat, udah selesai sholatnya, maka kita kirimkan sholat kita kirimkan kepada ahli kubur kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, doanya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran, atau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu memuji kepada Allah.
Sesudah itu kita membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya yang kita bisa, mau sholawat munfarijah atau mau sholawat Jibril atau mau sholawat Fatih, silahkan sholawat yang kita bisa. Sesudah itu baru kita membaca doa ini, ya. Kita membaca doa ini, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid, Allahumma b'as sawabaha illa qabri. Sebutin di situ siapa yang meninggalnya. Contoh seperti tadi Zaid, Allahumma b'as sawabaha illa qabri Zaid bin Fulan. Nah, sesudah kita berdoa di situ, tatkala doa kita dilontarkan, terus sholat kita udah dikirimkan kepada mayit, maka fayab'asullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malak. Maka langsung Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di jam itu juga kepada kuburan yang telah kita hadiahkan, mengutus 1000 malaikat, yang mana malaikat tersebut membawa cahaya dan membawa hadiah untuk ahli kubur yang sudah kita kirimin hadiah tersebut. Illa yaumin yunfahu fissur, sampai malaikat datang ke situ, ke kuburan, dia duduk dengan membawa cahaya, membawa hadiah sampai datangnya hari kiamat. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.